Setiap negara pasti memiliki militer untuk mempertahankan negaranya. Militer tersebut pastinya dibekali dengan peralatan lengkap juga latihan yang keras. Namun tahukah Anda bahwa di dunia ini ada militer yang latihannya paling ekstrim? Berikut galeri news telah merangkumkan 7 militer dengan latihan paling ekstrim. Tonton sampai habis untuk menambah wawasan Anda. Namun sebelum lanjut, padamkan tombol subscribe terlebih dahulu. Tujuh pasukan khusus dengan latihan ekstrim. 1. SAS Inggris. Latihan seleksi ekstrim pasukan elit Special Air Services SAS Inggris pernah memakan korban. Pada 2013, 3 kandidat yang mengikuti latihan seleksi pasukan SAS di Brecon-Beacons, Wales Selatan, meninggal dunia. Mereka meninggal setelah menjalani ujian di medan berat dengan suhu 30 derajat Celcius. Mereka juga harus membawa beban seberat 27 kg kala menempuh medan itu. Sebagaimana dilansir BBC, ketiga prajurit ini meninggal setelah menjalani latihan sejauh 26 km di Brecon-Beacons. 2. Navy SEAL Amerika Serikat. Pasukan khusus AS, Navy SEAL dikenal memiliki latihan ekstrim yang disebut Hell Week atau Pekan Neraka. Dalam latihan ini, peserta hanya boleh tidur kurang dari 4 jam. Mereka juga harus berlari, berenang, mengayuh, membawa perahu di kepala mereka, melakukan sit-up, push-up, dan berbagai latihan berat lain. Mengutip laman resmi AS, latihan ini biasa dilakukan selama 5,5 hari. 3. Sayete 13 Israel. Mengutip laman resmi pasukan pertahanan Israel IDF, Sayete 13 merupakan unit komando laut yang beroperasi di laut, darat, dan udara. Unit khusus ini beroperasi di banyak serangan, mulai dari merusak infrastruktur maritim musuh, sampai mendapatkan intelijen berkualitas terkait operasi musuh. Prajurit yang ingin masuk ke unit ini harus melewati gabungan latihan infanteri dengan spesialisasi di bidang perang laut, menyelam, dan pengoperasian kapal khusus. Pada Oktober tahun 2021, 2 insiden serius menimpa unit Sayete 13. Dalam satu insiden, seorang tentara terluka parah dalam kebakaran yang terjadi di salah satu kapal kala perawatan rutin. Di insiden lain, jari seorang prajurit wanita terputus, dikutip dari Jerusalem Post. Akibat insiden ini, latihan dihentikan selama sepekan. 4. Kopassus Indonesia. Komando Pasukan Khusus Kopassus merupakan pasukan elit di Indonesia. Mengutip Detikcom, pasukan ini melakukan latihan Doper. Dalam latihan tersebut, prajurit harus menghindari peluru yang ditembakkan sembari merangkak di lumpur, sebagaimana dilansir Detikcom. Selain harus menghindari peluru, pasukan Kopassus juga harus berlatih di dalam hutan dan melakukan latihan terjun payung. Pada 2017 lalu, ada seorang anggota Kopassus yang dilaporkan hilang saat berlatih terjun payung. Prajurit ini jatuh di perairan Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah. Saat insiden ini terjadi, ada 11 penerjun dari Satuan 81 Kopassus melakukan latihan pemeliharaan kemampuan terjun. Mereka berangkat menggunakan helikopter Mi-17 dari Lapangan Udara Ahmad Yani Semarang. Setelah berada di titik yang ditentukan, para penerjun Kopassus lompat dari helikopter dengan target pendaratan di area lapangan Pantai Marina Semarang. Namun, 11 penerjun ini tak bisa mengendalikan diri di tengah empasan angin kencang. Akibatnya, ada seorang penerjun hilang dan 2 personel lain jatuh tersangkut di pabrik tepung Sriboga kawasan Pelabuhan Tanjung Mas. 5. SASR Australia. Resimen Layanan Udara Khusus Australia SASR adalah unit pasukan khusus yang ada di bawah naungan Komando Operasi Khusus Australia, dikutip dari Britannica. Pasukan ini memiliki peran ganda, yakni melakukan operasi khusus tentara yang disebut Operasi Hijau, tetapi juga menjalankan operasi kontra-terorisme yang disebut Operasi Hitam. Dalam satu skuadron SASR, ada 3 pasukan, yakni pasukan laut yang memiliki spesialisasi di operasi bawah air,
pasukan udara yang dikhususkan pada kemampuan terjun payung, dan pasukan darat yang terlatih di medan pertempuran hutan dan gurun. Sementara itu, pelatih pasukan SASR Kevin Tunen menuturkan, seleksi 3 pekan untuk menjadi bagian dari SARS merupakan neraka di bumi. Dalam 5 hari terakhir seleksi, rata-rata prajurit akan kehilangan berat badan 10-15 kg, kata Tunen kepada news.com, AU. Saya melihat prajurit yang mengalami patah punggung dan leher. Saya melihat banyak prajurit yang patah tulang di sekujur tubuh, dan ini terjadi di dalam latihan, tutur Tunen. Tunen juga menyampaikan hanya 15% kandidat yang lolos dengan persetujuan instruktur. 6. GIGN Prancis. Mengutip The Independent, Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale atau GIGN, merupakan pasukan khusus Prancis yang dibentuk setelah kegagalan dalam kasus penyanderaan atlet Olimpiade Israel saat Olimpiade Munich pada 1972. Pasukan ini dibentuk dari jajaran kepolisian dalam seleksi selama 3 bulan. Selain itu, tim dokumenter Prancis merekam sekelompok calon anggota baru GIGN melihat 120 kandidat berkurang menjadi 18 hanya dalam 2 pekan. Para kandidat juga harus menerima tinju hukuman dari prajurit terlatih. 7. NZSAS Selandia Baru. Unit Layanan Udara Khusus Selandia Baru (NZSAS) merupakan unit pasukan khusus Selandia Baru. Unit ini bertugas untuk melakukan operasi pengintaian dan kontraterorisme, dikutip dari situs resmi militer tersebut. Prajurit NZSAS harus menjalankan latihan selama 9 bulan. Program ini mencakup beberapa kemampuan penting, seperti navigasi, senjata, medis, dan pembongkaran.